Pernah nggak sih kamu ngerasa kok kayaknya sebanyak apapun yang kita punya, rasanya selalu kurang ya? Perasaan nggak pernah cukup ini kayaknya hampir kita semua pernah ngalamin. Nah, yuk kita coba bedah perasaan ini bareng-bareng. Karena hari ini kita akan lihat sebuah perspektif yang beda banget soal apa itu kekayaan dan kepuasan. Coba deh kita lihat dua gambaran ini. Di satu sisi, ada orang yang hartanya melimpah ruah tapi hatinya gelisah terus. Di sisi lain, ada yang hartanya mungkin cukup-cukup aja, tapi hatinya damai, tentram. Ini kan sebuah paradoks yang menarik banget ya. Kenapa punya lebih banyak uang nggak selalu otomatis berarti lebih banyak ketenangan? Nah, ini pertanyaan besar yang akan kita coba jawab. Jawabannya ternyata ada di dalam konsep ini, berkecukupan. Ini bukan soal berapa digit angka di rekening bank kita. Dalam Islam, cukup itu adalah sebuah keadaan yang ukurannya bukan jumlah harta, tapi keberkahan dan kedamaian yang ada di dalamnya. Jadi fokusnya langsung bergeser dari seberapa banyak aset yang kita punya ke seberapa berkualitas hidup yang kita jalani. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa sampai ke level berkecukupan ini? Yuk kita masuk ke bagian pertama, kita akan bongkar apa aja sih kunci-kunci spiritual yang bisa membuka pintu rezeki yang sejati. Semuanya itu berawal dari sebuah janji yang fundamental banget. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini adalah fondasi dari semua yang akan kita obrolin setelah ini. Nah, kata kunci dari ayat tadi itu adalah takwa, atau kesadaran penuh akan adanya Tuhan. Inilah kunci utamanya. Yang bikin menarik, konsep ini tuh memperluas banget definisi rezeki. Jadi, rezeki itu bukan cuma soal duit loh. Takwa itu bisa membuka pintu rezeki dari tempat yang nggak kita duga. Misalnya, badan yang sehat, keluarga yang rukun, atau sekedar hati yang tenang. Itu semua rezeki kan? Kunci yang kedua, ini datang dari sabda Nabi Muhammad. Beliau bilang, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah dengan apa yang diberikannya. Coba perhatikan kata terakhir itu, qanaah. Qanaah itu perasaan puas, nerima, dan ngerasa cukup dengan apapun yang kita punya saat ini. Inilah yang sering disebut sebagai inti dari kekayaan sejati. Coba bayangin, orang yang hatinya qanaah, meskipun hartanya pas-pasan, bisa jadi dia jauh lebih kaya daripada seorang miliarder yang hatinya nggak pernah tenang dan selalu merasa kurang. Lanjut ke prinsip ketiga, syukur atau rasa terima kasih. Perhatiin deh janjinya, ini lugas banget. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi yang bagus loh. Ini adalah sebuah formula spiritual yang jelas. Ada sebab, ada akibat. Nah, yang paling penting, ini bukan cuma soal perasaan di dalam hati aja. Ada loh tindakan-tindakan praktis yang bisa kita lakukan untuk mengundang keberkahan itu datang. Mulai dari rasa syukur tadi, terus bekerja keras dengan jujur, menjaga hubungan baik sama sesama atau silaturahmi, berbagi atau sedekah, dan yang terakhir, percaya sepenuhnya sama Tuhan atau tawakal. Oke, teori-teori tadi kedengerannya bagus banget ya, tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Nah, biar lebih kebayang, kita lanjut dan lihat langsung dari kisah hidup seorang tokoh sejarah yang, wah, luar biasa banget. Kita akan cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu datang benar-benar nggak bawa apa-apa. Kosong. Nol. Terus ada seorang dermawan lokal yang super kaya, nawarin beliau setengah dari seluruh hartanya. Coba bayangin, setengah harta. Itu tawaran yang gila banget kan? Tapi dengerin deh jawaban beliau. Ini nunjukin mentalitas yang beda kelas. Beliau menolak tawaran itu dengan sangat sopan dan bilang, semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan saja padaku di mana letak pasar. Beliau nggak mau dikasih ikan. Beliau minta ditunjukin di mana bisa mancing. Yuk kita runut perjalanannya. Beliau menolak pemberian, tapi mencari kesempatan. Beliau mulai kerja dari nol di pasar dengan jujur. Lewat kerja kerasnya, bisnisnya tumbuh cepat banget sampai beliau jadi salah satu orang terkaya. Tapi, dan ini nih kuncinya, beliau justru makin terkenal super dermawan. Hartanya dipakai buat bantu komunitas. Hartanya jadi berkah, bukan bikin sombong. Jadi, apa pelajaran utamanya buat kita dari kisah ini? Pertama, rezeki itu didapat lewat usaha dan integritas. Kedua,
Harta itu baru jadi berkah kalau dipakai buat kebaikan. Dan yang ketiga, kekayaan sejati itu ternyata ada di hati yang dermawan dan penuh kepercayaan pada Tuhan. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Yuk kita tarik benang merah dari semua konsep dan cerita tadi supaya jadi sebuah kesimpulan yang praktis dan bisa kita bawa pulang. Kalau ada satu hal aja yang harus kita ingat dari obrolan kita hari ini dia orangnya. Poin paling pentingnya adalah, rasa cukup itu sama sekali bukan tentang angka di rekening bank kita. Ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Jadi kalau gitu, apa dong kecukupan sejati itu? Nah, ini dia definisi akhirnya. Ini adalah gabungan antara kedamaian di dalam diri dengan sebuah hidup yang punya tujuan dan bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi ini soal kualitas hidup, bukan lagi kuantitas harta. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kekayaan sejati itu bukan apa yang ada di rekening kita, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, apa isi hati kita hari ini?